Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi selamat malam, Shalom. Seberapa banyak bersuka cita di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita bersuka cita di tempat ini, kita boleh rayakan Natal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan diri kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mulai ibadah pada malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Kami boleh bersama di tempat ini merayakan Natal Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita Natal melimpah atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Setiap acara yang ada Tuhan ambil alih. Semua peralatan yang digunakan Tuhan kuasai, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami minta cuaca yang terbaik, biar kiranya banyak jiwa boleh datang ke tempat ini untuk berhimpun, memuji Tuhan, bersuka cita bersama. Kami siap memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan diberkati terlebih dahulu oleh puji-pujian dari cucu Bapak Gembala. Tuhan, sungguh bersuka cita sekali malam hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak, cucu-cucu kita bersama. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dalam sukacita kita mau memuji Tuhan, berhimpun bersama kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berhimpun
terbaik bagi Tuhan, God. Lambaikan tangan bersama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji biasa. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan boleh bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan, Gloria, Gloria. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Gloria, muliakan Tuhan. Mari bersama muliakan Tuhan dengan yang terbaik. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian, nama penebusnya. Muliakan Tuhan, Gloria. Sekali lagi bersama-sama, come on. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berapa banyak bersuka cita di tempat ini, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh lihat jempol-jempol yang bersuka cita. Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Kasih jempolnya ke kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat bagi. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, amin. Tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Ayo angkat jempolnya tinggi-tinggi bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangannya tinggi-tinggi, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Yesus baik, Yesus baik,
dulu, sekarang, dan selamanya. Boleh lagi katakan dengan percaya, Yesus baik bagiku. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Lagi-lagi katakan, Dia sungguh baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Lebih dahsyat lagi, sambil sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Dengan penuh sukacita kami memuji Engkau. Dan ini waktunya dengan penuh sukacita kami akan menabur, memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan bekerja atas hidup kami. Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kau ditinggikan, dimuliakan. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, ya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah, ditinggikan lagi bersama Yesus. Kami membawa diri kami meninggikan Engkau, sebab Engkau lahir bagi setiap kami. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Sembah dan puji kita, sembah dan puji
katamu, sembah dan puji bagi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Malam hari ini kita bersama-sama memperingati, merayakan Natal di tempat ini. Natal bukan sebuah hari besar biasa, tapi kita percaya Natal membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa terang bagi kehidupan kita. Karena melalui Natal, Juru Selamat itu dilahirkan di dunia ini. Yang percaya boleh katakan amin. Mari malam hari ini yang kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau mengagungkan Sang Juru Selamat kita. Sembah dan puji, boleh saya minta sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dengan suara lebih lantang lagi begitu. Sembah dan puji, lihat kami Tuhan, kami mengagungkan Engkau, Sang Juru Selamat yang lahir bagi kami. Sembah dan puji, katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi, oh, sembah dan puji katamu. Amin. Sembah dan puji katamu, sembah dan puji katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Satu kali lagi dengan penuh pengagungan. Sembah dan puji katamu, sembah dan puji katamu, sembah dan puji katamu. Yesus Tuhan, satu kali lagi sembah dan puji, sembah dan puji katamu, sembah puji, sembah dan puji katamu, sembah dan puji, sembah dan puji katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja.
urapan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang layak untuk menerima segalanya. Engkaulah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang perkasa, nama yang mulia, nama yang kami peringati, nama yang kami sanjung, nama yang kami sembah, nama yang kami tinggikan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Ya, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan teman-teman Elroy merayakan Natal. Jadi saya lihat masih ada seragam baju merah. Berarti waktu saya tidak lama, sebab harus ada yang tampil kayaknya ya. Oke, Kejadian 26 ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Kejadian pasal 26. Kejadian 26 saya sangat memohon Anda konsentrasi, sebab saya mencoba membawa Anda pada sebuah cerita, sebab kalau Anda tidak paham dari awal maka kemungkinan besar Anda tidak akan paham sampai akhir. Kejadian 26 ayat 1 Alkitab berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, amin, dan memberkati engkau, amin. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, amin. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, amin. Kelihatannya dari tadi tidak ada yang bilang amin kecuali saya. Terlambat. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, amin. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, amin, amin. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 6. Jadi sama-sama 1, 2, 3. Tinggallah Ishak di Gerar. Sampai situ saja dulu. Satu kali terjadi kelaparan dan Ishak ini adalah orang yang copy paste, meniru persis bapaknya. Sebab Anda temukan bahwa Abraham ayahnya punya istri yang tidak bisa melahirkan anak, mandul. Menariknya dan aneh bin ajaib adalah ketika Anda dapat anak yang namanya Ishak, kita temukan bahwa Ishak ketika menikah dia juga dapat istri yang mandul, tidak bisa punya anak. Jadi Anda akan temukan bahwa jejak hidup Ishak itu betul-betul hampir copy paste, mengikuti jejak dari sang ayah. Nah, waktu di zaman Abraham terjadi kelaparan, dan yang menariknya adalah Alkitab berkata di zaman Ishak pun terjadi kelaparan. Perbedaannya adalah pada waktu zaman Abraham ada dua kelaparan besar yang terjadi di zaman Abraham. Nomor satu, ketika terjadi kelaparan yang pertama, Abraham pindah dari Kanaan menuju Mesir. Di Mesir, Raja Mesir Fir'aun jatuh cinta kepada Nancy, mana ini? Nancy itu nenek seksi. Sebab dia jatuh cinta pada Sarah, luar biasa. Nenek linca ini benar. Nelly juga masuk dia itu. Nelly nenek linca. Dia jatuh cinta pada Sarah dan mau menikah dengan Sarah, dan kemudian Abraham seakan-akan membiarkan Fir'aun Raja Mesir untuk mengambil istrinya Sarah menjadi istrinya dia. Kisah kedua adalah ketika terjadi kelaparan yang kedua, Abraham tidak pergi ke Mesir tetapi dia pergi ke Filistin. Dan di Filistin ada raja Filistin dengan julukan Abimelek yang kemudian juga kembali lagi jatuh cinta kepada Nelly atau Nancy itu tadi, kepada Sarah istri Abraham. Dan kembali lagi untuk kali yang kedua Abraham seperti membiarkan Abimelek untuk mengambil Sarah menjadi istrinya dia. Nah, oleh sebab itu ketika di zaman Ishak terjadi kelaparan, ada dua pilihan. Kalau Ishak itu copy paste bapaknya, maka ada dua pilihan Ishak untuk melarikan diri dari kelaparan di tanah Kanaan. Nomor satu, dia boleh pergi ke Mesir. Nomor dua, dia bisa pergi ke Filistin. Tetapi hari itu dari ayat 1 Anda perhatikan Alkitab berkata Ishak memilih untuk pergi ke Gerar ketemu dengan Abimelek.
Abimelek adalah raja orang Filistin. Dan waktu dia sampai di Filistin, Tuhan muncul kepada Ishak dan Tuhan bilang, benar, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, persis seperti yang Tuhan katakan kepada bapaknya Abraham. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat 3 Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini. Kalau engkau tinggal di negeri ini, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sehingga seluruh negeri ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu akan menjadi besar. Jadi ada dua hal yang dia janjikan. Kalau kamu tinggal di negeri ini, maka aku menyertai memberkati engkau, sehingga nomor 1, negeri ini akan menjadi milik keturunanmu. Nomor 2, keturunanmu akan menjadi besar. Kemudian dia tutup dengan kalimat ini, dan oleh karena keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Persis seperti yang dia katakan kepada Abraham dalam Kejadian 4:12. Karena Tuhan bilang tinggallah, maka ayat 6 Ishak tinggal di Gerar. Mari kita lihat apa yang Ishak lakukan selama dia tinggal di Gerar. Coba Anda lompat, lihat ayat 12. Nah, Kejadian 26 ayat 12 ini ayat favorit pendeta. Kenapa ayat favorit pendeta? Sebab Kejadian 26 itu bicara soal krisis. Hari ini kita mau mulai lepas pelan-pelan dari krisis COVID, tetapi sejak dari pertengahan tahun kita sudah mulai mengalami krisis ekonomi. Sebenarnya sudah bisa diprediksi, hanya saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Dan ternyata krisis ekonomi yang sudah diprediksi itu menjadi lebih besar karena terjadinya harga minyak yang sangat tinggi, dan orang sudah teriak resesi. Kalau belum resesi, hampir resesi. Tahun depan sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan pasti kita resesi. Dulu dulu saya belanja di Indomaret 100.000 sudah dapat banyak. Hari ini saya belanja di Indomaret, saya kaget 150.000 dengan barang yang sama. Berarti harga-harga sudah naik semua. Kalau Indomaret, Alfamart sudah naik, berarti sampai daerah semua harga-harga sudah naik. Jadi orang mulai merasakan resesi yang besar. Nah, biasanya di tengah-tengah resesi, kesulitan, kelaparan, pendeta paling suka Kejadian 26. Kenapa? Sebab persis kelaparan, persis resesi, tapi pendeta paling suka sebab ayat 12. Sama-sama maka pendeta suka itu. Jadi di tengah-tengah resesi pendeta bilang jemaat tetap menabur. Pendeta suka, dan pendeta janji kalau jemaat tetap menabur supaya gereja tetap survive, menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Itu yang janji pendeta. Amin. Ayat 13, kalau ayat 12 ayat favorit pendeta, ayat 13 ayat favorit jemaat. Jadi pendeta senang, jemaat senang, pulang-pulang sama-sama senang. Pendeta suruh menabur, pendeta harap persembahan akan naik. Jemaat ayat 13 senang sebab ayat 13 ada janji buat jemaat yang menabur. Ayat 13 sama-sama 1, 2, 3, dan orang itu menjadi bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi jemaat senang. Jadi ayat 12 ayat favorit pendeta, ayat 13 ayat favorit jemaat. Sudahlah, sama-sama senang. Pendeta senang, jemaat senang, semua senang. Tetapi kalau Kejadian 26 hanya berhenti sampai di ayat 13. Kalau kamu menabur maka kamu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya, maka Anda kehilangan arti sesungguhnya dari Kejadian 26. Sebab Kejadian 26 tidak bicara soal itu. Kejadian 26 berbicara jauh lebih dalam. Kejadian 26 tidak berhenti di ayat 13, sebab kalau Anda lihat terus masih ada banyak ayat di bawah Kejadian 26. Berarti Kejadian 26 tidak selesai waktu Ishak menabur dia jadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Amin, haleluya, tutup doa berkat. No. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Kejadian 26 tidak berakhir di ayat 13. Kejadian 26 justru baru mulai di ayat 13. Sebab kalau Anda cukup hati-hati dan Anda lihat ayat 14, Anda akan melihat munculnya persoalan pada Kejadian 26.
Jangan berhenti di ayat 13. Tidak adil kalau Anda berhenti di ayat 13. Anda cuma mau senangnya, Anda tidak mau persoalannya. Sebab ayat 14 Alkitab berkata, Ishak yang kaya, kian lama kian kaya. Ishak yang sangat kaya, ayat 14, mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Tentu saja dia kaya, kian lama kian kaya dan sangat kaya. Tentu dia punya domba dan lembu sapi yang banyak, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu, apa Bapak Ibu? Cemburu kepadanya. Hasil dari kekayaan, kalau Anda kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya, adalah orang pasti akan cemburu kepada Anda. Kalau Anda jadi orang yang sangat berkuasa, percayalah selalu akan ada orang yang iri hati kepada Anda. Anda berkata, tapi kan bukan urusan saya Pak. Yang cemburu dia, yang iri hati dia, saya tidak cemburu, saya tidak iri hati. Apa hubungannya dengan saya? Oh, jangan melupakan bahwa ada hubungan erat dengan Anda. Sebab ketika orang Filistin menjadi cemburu kepada Ishak, mereka menjadi iri kepada Ishak. Perhatikan ada dua hal yang mereka lakukan. Nomor 1 ayat 15. Semua sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nomor 1 berarti semua usaha dari Ishak coba dihancurkan oleh orang Filistin. Jangan bilang cemburu itu tidak ada hubungan dengan Anda. Tidak. Sebab semakin banyak orang cemburu, maka akan semakin banyak orang mencoba menutupi sumber pendapatan Anda. Mereka akan menghancurkan semua sumber pendapatan Anda, supaya Anda bisa hancur, Anda bisa rusak. Mereka akan mencoba mengganggu, mereka akan mencoba menteror, mereka akan coba memaksa, mereka akan minta alasan ini dan itu. Mereka akan gunakan pajak ini, mereka akan gunakan pajak preman, mereka akan lakukan segala cara supaya Anda tidak lagi bisa kaya dengan apa yang Anda miliki. Mereka menutup setiap sumur yang dimiliki oleh Abraham sejak dari zaman ayahnya, dan oleh Ishak sejak dari zaman ayahnya Abraham. Nomor 2, lihat ayat 16. Mereka bukan hanya menghancurkan, menutup semua sumber pendapatan Ishak. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Siapa Abimelek? Raja orang Filistin. Tapi bukan itu maksud saya. Coba Anda mundur ayat 11. Mundur saja 5 ayat ke belakang. Cuma 5 ayat ke belakang. Anda akan menemukan Abimelek satu kali berdiri di hadapan semua menteri-menterinya, berdiri di hadapan semua pengawal-pengawalnya, berdiri di hadapan begitu banyak rakyatnya, dan memberi pengumuman ini kepada semua orang yang mendengar. Abimelek Raja Filistin bicara kepada semua bangsanya dan berkata, hei bangsa Filistin, lihat baik-baik, ini Ishak, ini my brother. Ini sudah seperti saudara bagi saya. Dengar baik-baik, tidak ada orang yang boleh ganggu dia di negeri ini. Tidak ada. Siapa ganggu dia sama seperti mengganggu saya. Siapa ganggu istrinya sama seperti mengganggu istri saya. Orang ini ada dalam perlindungan saya, sama seperti ayahku punya hubungan dengan ayahnya dia. Maka kami juga bersaudara. Kami saudara angkat, sudah seperti saudara. Saya belain dia mati-matian. Orang yang menganggap saudara, orang yang dekat seperti saudara, orang yang saling menolong di masa susah. Tiba-tiba ayat 16 datang pada Ishak dan berkata, ini orang yang menganggap sudah sama seperti saudara, tiba-tiba berkata, pergi dari sini, sebab engkau sudah terlalu berkuasa bagi kami. Anda mau percaya bahwa kalau Anda jadi kaya, orang-orang yang dekat dengan Anda tiba-tiba Anda temukan mengkhianati Anda. Orang yang dekat dengan Anda tiba-tiba berubah hati kepada Anda. Orang yang dekat dengan Anda tiba-tiba Anda temukan ternyata dia mencintai bukan Anda, tetapi dia mencintai uang yang Anda miliki. Itu sebabnya orang kaya tidak gampang percaya orang, sebab mereka sudah belajar dalam kehidupan. Ada banyak orang dekat kepada dia bukan karena mengasihi dia, tetapi banyak orang dekat kepada dia sebab mengasihi uang yang dia miliki.
Oleh sebab itu Abimelek tiba-tiba berkata, saudara sudah anggap saudara. Tiba-tiba anggap saudara berkata, mari kita berpisah. Tiba-tiba Anda mulai berpisah dari keluarga Anda. Anda mulai berpisah dari orang-orang yang dekat dengan Anda. Anda berpisah dengan orang-orang yang dulu membantu Anda waktu Anda susah. Oh, jangan pikir cemburu itu bukan urusan Anda. Tidak mudah. Mari kita lihat selanjutnya. Lihat mulai dari ayat yang ke-19. Ayat 18. Ketika dia temukan bahwa orang Filistin menutup sumur-sumurnya. Lihat ayat 18, bertahan dengan saya. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sebab sumur-sumurnya sudah ditutup. Dia menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur yang lain, sumur kedua, dan mereka bertengkar juga tentang sumur itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, perhatikan baik-baik. Dia pindah dari situ dan menggali sumur yang ketiga. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot dan berkata, sekarang Tuhan telah memberikan Rehobot. Rehobot berarti kelonggaran. Dia memberi Rehobot, kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, pertanyaannya, kenapa dia gali 3 sumur, 2 sumur pertama mereka berkelahi. Sumur ketiga justru mereka tidak berkelahi. Apa yang menyebabkan tidak ada pertengkaran di sumur yang bernama Rehobot? Saya mengajak Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Lihat sekali lagi ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada Ishak. Ayat 3, Tuhan bilang begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Waktu Tuhan muncul pada Ishak pertama kali, Tuhan bilang tinggallah. Kata tinggallah di sana bahasa aslinya menggunakan kata gur, G-U-R, gur. Gur berarti bukan tinggal menetap. Gur berarti tinggal sebagai pengembara di negeri itu. Berkemahlah, bukan tinggal menetap. Berkemahlah, gur, mengembaralah. Jadilah musafir. Ini sesuai dengan ayat 3, sebab dia berkata tinggallah di negeri ini sebagai apa? Orang asing. Jadi dia tidak suruh Ishak menetap. Dia suruh Ishak mengembara di Gerar. Engkau terus mengembara di Gerar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berkemahlah. Ayat 6 terjadi kesalahpengertian dengan Ishak. Sebab ayat 6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dan kata tinggal di sana tidak menggunakan kata gur yang berarti berkemah, mengembara, jadi musafir. Tetapi ayat 6 berkata dia yasab, bahasa asli. Dia menetap. Bukan sekedar menetap, dia menguasai wilayah itu. Dia mengambil wilayah itu menjadi milik kepunyaannya. Dia mengokupansi wilayah itu. Nah, sekarang kita mengerti kenapa Ishak menggali sumur. Sebab kalau Anda mau menetap di sebuah wilayah, terutama dalam jangka waktu yang panjang, Anda perlu sumur. Kenapa Anda perlu sumur? Sebab dari sumur keluar air. Kenapa perlu air? Sebab air adalah pusat dari kehidupan.
Semua manusia butuh air. Anda mau berkembang usaha kambing dombamu, mau beranak pinak, Anda butuh air, sebab domba binatang butuh air. Anda mau lahan yang subur, Anda harus mendirikan di lahan yang banyak air, sebab itulah kehidupan. Anda mau pohon yang baik, Anda bisa berkebun, bercocok tanam, Anda butuh air, sebab manusia butuh air. 70% tubuh manusia isinya air. Ini kabar sukacita bagi kita yang gemuk. Berarti berat saya, dagingnya cuma 30%. Daging saya cuma 30%, selebihnya air, kencing selesai. Walaupun kencing bolak-balik nak kurus-kurus. Air butuh kehidupan, makanya Ishak menggali sumur. Kenapa dia menggali sumur? Sebab ada daerah yang tak berpenghuni. Dia bangun sumur. Kenapa bangun sumur? Supaya orang yang lihat sumur yang terpelihara, bukan sumur yang terbiar. Sumur yang terpelihara, orang tahu ini ada yang punya. Tanah ini ada yang memiliki. Sebab nggak mungkin ada sumur tiba-tiba muncul, pasti ada yang menggalinya, ada yang punya. Ini wilayah. Dan Ishak berkata, ini sumur yang kugali, ini wilayahku, ini punyaku, ini kepemilikanku, ini wilayahku, ini pemerintahanku. Itu yang dilakukan. Makanya ketika orang Filistin melihat Ishak gali sumur, tiba-tiba Ishak berkembang. Tiba-tiba dia gali lagi sumur yang lain, dia berkembang. Dia gali lagi sumur yang lain. Dari dulu sudah ada yang namanya franchise. Bukan cuma KFC, McDonald, Pizza Hut yang buka franchise di mana-mana. Ishak buka franchise di mana-mana. Dan tiap tempat yang dia gali sumur, dia menyatakan, ini punyaku, ini wilayahku, ini pemerintahanku. Makanya orang Filistin melihat dia dengan cemburu. Bukan cemburu tepatnya, mereka takut kalau wilayah mereka Ishak ambil semua. Sebab Ishak berkata, tanah ini aku beli, dan dia gali sumur itu muncul. Berhasil orang Filistin gali berpuluh-puluh tahun gak keluar air. Ishak gali sehari tiba-tiba keluar air. Ini wilayahku, ini punyaku, saya beli. Dan mereka makin takut. Sebab itu Abimelek berkata, pergi dari sini. Kenapa pergi? Sebab engkau menjadi lebih berkuasa daripada kami. Artinya Abimelek berkata, pegawaimu, jumlah pegawaimu sudah melampaui jumlah tentara yang kami miliki. Anda bisa bayangkan itu? Dia takut dia akan dikudeta. Teman boleh teman, saudara boleh saudara, tapi uang nggak bersaudara. Makanya dia takut, dia bilang pergi. Torang bersaudara, tapi torang pedoi nggak bersaudara. Dia bilang pergi sebab engkau menjadi berkuasa. Dia takut mereka Ishak akan menindas dia. Dia takut Ishak akan memperhamba rakyatnya. Dia takut Ishak akan menggantikan posisinya sebagai raja. Makanya dia usir, pergi. Anda sekarang tidak heran kenapa Abimelek marah. Sebab Ishak selalu menetap dan menetap, menjadikan itu wilayah. Makanya ketika dia buka franchise, dia buka lagi tempat yang baru, dia gali sumur, mereka bertengkar. Kenapa? Supaya Ishak tidak tambah kaya, supaya Ishak tidak tambah berkuasa. Kalau begitu pertanyaannya, kalau begitu kenapa Rehobot berbeda? Lihat sekali lagi ayat 22. Kenapa tidak ada pertengkaran di Rehobot? Ayat 22, dia pindah di situ menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberi Rehobot kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bukan itu yang penting, lihat ayat 23. Ayat 23 adalah lawan dari ayat 6. Anda lihat susunan kalimatnya luar biasa yang membagi menjadi ayat. Dia menyadari pentingnya dua kalimat yang terpisah ini. Dan dia mencatat dua ini dalam ayat yang terpisah.
Sama seperti tadi ayat 6 kita baca, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa itu kayak tak ada? Nggak perlu nyebut pun buat saya, no problem. Tapi penulis itu harus menulis tinggallah dia di Gerar. Tiba-tiba ayat 23 penulis Alkitab kemudian menulis dari situ dia pergi ke Berseba. Renungkan, kenapa di Rehobot tidak pertengkaran? Ini yang terjadi waktu Ishak gali sumur di Rehobot, air keluar. Tiba-tiba Alkitab berkata Ishak pergi dari Rehobot. Bagaimana bisa terjadi pertengkaran kalau Ishak pergi dari Rehobot? Selama ini Ishak menggali sumur, Ishak diam, ini punyaku, ini milikku, ini hartaku, ini kekayaanku. Tetapi berbeda dengan Rehobot, waktu dia gali Rehobot, Rehobot keluar air. Alkitab berkata Ishak melepaskan Rehobot, membiarkan Rehobot pergi dari Rehobot ke Berseba. Sehingga sumur Rehobot tidak bisa dilihat cara Ishak untuk menambah kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya. No. Sumur Rehobot hanya bisa dilihat dari satu sisi. Sumur Rehobot adalah pemberian damai Ishak kepada orang Filistin. Ishak berkata, sumur yang buat aku kaya, sumur yang sudah buat aku kian lama kian kaya, sumur yang sudah buat aku sangat kaya, sekarang sumur itu aku berikan kepadamu supaya kamu juga bisa jadi kaya, kian lama kian kaya, dan jadi sangat kaya, sama seperti Tuhan sudah memberkati aku. Rehobot adalah pemberian. Rehobot adalah pemberian Ishak kepada Filistin supaya mereka bisa berdamai. Itu sebabnya dia meninggalkan Rehobot. Perhatikan ayat 24, apa yang terjadi ketika dia meninggalkan Rehobot. Ini yang saya suka, ini saya suka. Ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan, saya percaya waktu mereka tutup sumur-sumur Ishak dari awal, Ishak pasti berseru, Tuhan tolong. Kata Tuhan mau memberkati aku. Kata Tuhan, Tuhan mau menyertai aku. Kata Tuhan, Tuhan akan memberikan negeri ini kepadaku. Lihat Tuhan, sumurku mulai ditutup mereka, usahaku mulai dihancurkan mereka. Tuhan tolong. Tuhan tidak datang. Saya percaya ketika Abimelek berkata keluar dari sini, Ishak datang pada Tuhan, Tuhan gimana nih? Dia suruh pulang, dia suruh saya pergi. Tuhan bilang tinggal, tapi dia suruh saya pergi. Tuhan tunjukkan jalanmu, tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa. Kenapa waktu Ishak melepaskan Rehobot, tiba-tiba Tuhan muncul di hadapan Ishak? Sebab Tuhan mau bilang, itulah yang benar, Ishak. Tuhan tidak menjawab doa orang yang tidak ada dalam kebenaran. Dia hadir ketika Anda ada dalam kebenaran. Ketika dia mulai melepaskan, dia dia mulai mengembara, dia mulai berpindah dari satu tempat pada tempat yang lain. Dia tidak mempertahankan kepemilikannya, tapi dia menyerahkan supaya apa yang memberkati dia bisa juga memberkati orang lain. Waktu dia lakukan itu, Tuhan hadir. Tuhan mengulang kembali setiap janji firman-Nya yang pernah dia ucapkan di ayat 2 sampai ayat 4. Kecuali satu yang dia tidak ucapkan. Dia tidak pernah bilang kamu akan memiliki negeri ini. Tidak. Tetapi sebaliknya dia berkata yang lain dia beri. Sudah Ishak, engkau ada pada jalur yang benar. Aku menyertai memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat besar. Dan oleh karena keturunanmu bangsa-bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh sebab itu ayat 25 Ishak mulai mendirikan mezbah. Siapa yang suka mendirikan mezbah sebelum zaman Ishak? Bapaknya Abraham. Dia mulai memanggil nama Tuhan. Siapa yang suka memanggil nama Tuhan sebelum zamannya Ishak? Bapaknya Abraham. Dan dia mulai mendirikan kemah. Apa kemah? Tempat berpindah. Lepaskan mentalitas-mentalitas pemilikan dalam hidup kita dan mulailah punya mentalitas musafir, pengembara di muka bumi.
Bukan hanya itu, ayat 26, ayat 26. Ayat 26, ayat 26, bertahan 4 ayat selesai, haleluya. Ayat 26, datanglah Abimelech dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu terus membenci aku? Kamu sudah mengusir aku keluar dari tanahmu. Ayat 28, jawab mereka sama-sama, 1, 2, 3, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. 29, maka engkau tidak itu yang dia takut. Engkau buat jahat sama kami. Sekarang saya tahu engkau tidak akan buat jahat. Itu penyebab mereka usir dia. Itu penyebab mereka tutup setiap sumurnya. Sebab mereka takut bahwa di balik kekayaan ada kejahatan. Mereka bilang, sekarang kami tahu kamu tidak akan buat jahat. Dan karena kami tahu engkau tidak buat jahat, kami pun tidak akan lagi mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Yang terakhir sama-sama, 1, 2, 3, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Bukan kemarin diberkati, sekarang baru kamu diberkati Tuhan. Ayat 28, lihat sekali lagi. 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan. Kita karena ada dalam suasana Natal, padahal di Manado tidak perlu Desember baru ada jingle bells. Di Manado asal sudah September bunyi ber, pasti ada jingle bells. Agustus nggak ada jingle bells. Masuk bulan September, toko-toko mulai muncul jingle bells. Orang yang tidak mengerti tanya saya, Doni, kenapa bulan September toko-toko di Manado sudah jingle bells? Saya bilang jawabannya sederhana, sebab sudah bunyi ber. Pokoknya sudah September, Oktober, November, Desember, itu jingle bells. Plus 1 bulan, Januari. Makanya jangan heran kalau 31 Januari orang Manado masih bikin pesta Natal, memperingati Natal. Jangan heran, sebab kita plus bonus. Selalu orang Manado harus punya alasan untuk pesta-pesta. Tapi karena kita ada pada perayaan Natal bulan Desember, mari saya tanya sama Anda. Waktu mereka berkata, sekarang kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Tolong jawab saya, apa bahasa asli Ibrani Tuhan menyertai engkau? Immanuel. Immanuel bukan hanya Yesus lahir di dalam kita. Bukan. Immanuel adalah ketika orang melihat diri Anda hidup seperti Ishak, belajar menjadi berkat bagi orang lain, baru orang berkata, sungguh Immanuel ada di dalam engkau. Immanuel bukanlah keputusan kita. Immanuel adalah apa yang orang lihat di dalam kita. Bukan karena saya percaya Yesus, saya berkata saya punya Immanuel. Bukan. Immanuel adalah hasil dari apa yang orang lihat di dalam kita. Bagaimana kita memakai kekayaan kita, bagaimana kita memakai berkat kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Immanuel baru muncul ketika Ishak menyerahkan Rehobot. Ishak belajar bahwa apa yang memberkati dia seharusnya dia berikan supaya juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Sorga memberi Rehobotnya kepada bumi 2000 tahun yang lalu. Dan Rehobot dari sorga namanya
Yesus. Bapa, Yohanes 3:16, memberi Rehobotnya. Dan oleh sebab itu Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita. Yesus memberi Rehobotnya, yaitu nyawanya sendiri, hidupnya, supaya dia mati di atas kayu salib. Dan lewat kematiannya Anda dan saya bisa diberkati. Kita harus berani menyerahkan Rehobot. Sebab kalau Anda serahkan Rehobot, ada dua hal yang terjadi. Tuhan datang malam itu pada Ishak, dan yang kedua, Ishak berdamai dengan musuhnya. Ishak berdamai dengan orang di sekitarnya. Kenapa Tuhan memberi Yesus bagi kita? Supaya kita bisa berdamai dengan Dia. Tetapi yang kedua, supaya suami istri yang sudah dingin bisa kembali disatukan. Supaya keluarga yang bertengkar bisa dipulihkan. Supaya orang tua dan anak bisa berpelukan. Supaya musuh bisa berdamai, shalom di tengah-tengah Anda. Hari ini saya melihat dengan sangat perih. Sebab Natal sudah buat banyak keluarga bertengkar. Natal sudah buat banyak orang berkelahi. Hanya demi uang, hanya demi pesta pora. Mereka tidak mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Natal adalah setiap kita serahkan Rehobotmu. Mungkin Rehobotmu adalah uang. Kalau itu, serahkan. Mungkin Rehobotmu hanyalah senyum. Engkau datang tersenyum pada musuhmu. Engkau yang pertama kali tersenyum dan berkata, selamat Natal, Tuhan memberkati. Dia mungkin buang muka dari Anda, tapi berikan kasih itu. Sampai satu kali dia datang, sekarang aku tahu Immanuel ada di dalam engkau. Engkau gak jahat. Saya yang salah mengerti, orang lain yang manas-manasi. Engkau baik, mari kita berdamai. Saudara bersaudara dikembalikan jadi satu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Mari hari ini renungkan, apa Rehobot kita yang kita mau beri? Tuhan sudah beri Rehobotnya. Yesus Dia berikan bagi kita. Yesus sudah beri Rehobotnya. Nyawanya sendiri Dia beri bagi Anda dan saya. Sekarang sama seperti Yesus hidup, kita pun harus hidup. Pertanyaannya adalah, apa Rehobot yang kita mau lepaskan untuk orang lain? The gift, pemberian, korban perdamaian untuk orang lain. Apa yang Anda dan saya mau beri? Musuh kalau Anda baikin terus, Anda baikin terus, satu kali hatinya pasti luluh, pasti luluh. Aduh Pak, orang itu udah Pak, gak tahu diri Pak, udah dibaikin, udahlah. Sudahlah, mari kita belajar seperti Ishak. Belajar apa yang Yesus katakan. Rehobot dalam istilah Yesus adalah
balas kejahatan dengan kebaikan. Itu Rehobot. Itu yang Yesus lepaskan. Kebaikan. Bahkan kepada orang yang salibkan dia. Bahkan kepada orang yang membunuh dia. Dia masih menaikkan doa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itulah Rehobot Yesus untuk Anda dan saya. Makanya lewat Yesus tadi, Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan berdamai dengan Ishak. Dan yang kedua, Tuhan membuat musuhnya berdamai dengan dia. Saya percaya Tuhan akan buat musuh-musuh Anda justru menjadi orang-orang yang memberkati Anda. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sama-sama bangkit berdiri. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Oh, bersyukur. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah banyak memuji, membesarkan Engkau. Kami percaya ada kekuatan yang baru di tengah-tengah kami. Kami juga sudah terima kebenaran firman Tuhan malam hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Donita Timu Tuhan. Kau sudah bawa hamba-Mu ke tempat ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di situ ada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, mengurapi hamba-Mu lebih lagi dengan hikmat pewahyuan yang baru. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan tiba waktunya Tuhan untuk kami memberikan persembahan kami yang kedua. Biar kiranya melalui persembahan kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diperluas, semakin diberkati. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan hati bersyukur dan bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum memberikan persembahan, kita mau masuk dalam candlelight service Bapak Ibu Saudara. Lilin bisa disiapkan. Kita mau masuk dalam malam kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima lilin. Oh, masih ada yang belum terima lilin. Boleh dibantu dilayani. Dilayani untuk pembagian lilin. Sudah terlayani semua? Baik, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita masuk dalam malam kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan lilin. Saya mengundang untuk yang pertama Bapak Gembala, Pak Edi boleh maju ke depan. Lalu untuk selanjutnya dengan Ibu Supangkat boleh maju ke depan.
Sebenarnya Ibu Gembala, tapi berhubung Ibu Gembala sedang kurang enak badan, digantikan dengan Ibu Supangkat. Lalu selanjutnya kepada Bapak Pendeta Doni Tatimu. Juga perwakilan dari PDL Roy Pondok Chandra kepada Ibu Melani, boleh maju ke depan. Kepada Bapak Budi Lembono juga boleh maju ke depan. Lilin pertama akan dinyalakan melalui Bapak Gembala dan selanjutnya boleh dijalankan ke sebelah-sebelahnya, Pak. Lampu mungkin boleh mulai dipadamkan. Sambil kita naikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap, Bapak Gembala beserta rekan-rekan yang di depan boleh mulai berjalan menghampiri jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lilinnya telah menyala, silakan bangkit berdiri. Mari bersama dengan kesungguhan kita naikkan pujian ini. Juru selamat manusia, datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sekali lagi dengan kesungguhan katakan malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia.
Tuhanku, penebus, tentram surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi sunyi, malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang di bersembahyang di kandang, bersembahyang di kandangmu, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Bersyukur Bapa dalam surga, Tuhan, melalui Natal ini, di mana Tuhan mengajarkan Natal itulah Rehobot. Memberi, kami harus memberi Tuhan senyuman, memberikan semangat, memberikan, membangkitkan semangat bagi orang lain. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Itulah Natal yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi Tuhan Natal bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sukacita Natal, damai Natal Tuhan turun atas setiap kami umat Tuhan, jemaat Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Doni Tuhan, yang sudah menjadi salon berkat pada malam hari ini. Tambahkan hikmat marifat, kuasa urapan untuk menyertai setiap pelayanannya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Segala puji, hormat, syukur dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Lampu boleh mulai dinyalakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan persembahan Bapak Ibu. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari Ibu Rita dan Ibu Rina. Saya persilahkan kepada Bu Rita dan Bu Rina, sambil kantong persembahan bisa mulai dijalankan. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh, tunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Tiup sangkakala atau seruling serta rebana, oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan, muka
atau gong serta rebab, akan ku tabung membesarkan namanya. Syair, pantun dan slogan akan ku cipta, akan ku buat, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan vokalisku. Tak puji aku di debat aku, datang mahalasan aku dengan basana mengoluan. Puji aku majahoba, marita sorda menantu lila, pakai aku doa harbat, membaik sangat di Tuhani. Haleluya, sepuji aku Tuhani, pasang apaku guanai. Tung saluhut agak uning-uningani, sapake aku baik pujian auli. Pake aku masarune, mardohon ogu, mardongan odap, rap dohon marhinalon. Endi honoku Tuhatai, endi honoku Tuhatai, endi honoku Tuhatai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan, biar menjadi pujian yang berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, malam hari ini ada satu yang mungkin ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan bagi-bagi door prize Bapak Ibu Saudara. Ada 2 door prize pertama yang akan saya bagikan. Di sini sudah ada beberapa angka dan ada daftar namanya. Jadi nanti untuk 2 door prize yang pertama ini saya minta yang pertama Bapak Gembala yang ambil, boleh? Satunya Pak Doni. Ada semua. Ada yang sudah yakin kalau ini Bapak di antara Bapak Ibu Saudara? Oh enggak ada. Ya, saya akan buka Bapak Ibu Saudara satu dulu. Tadi yang diambil sama Bapak Gembala. Nomor 11, Ibu Rina. Ada Ibu Rina? Wah, puji nama Tuhan. Setelah memuji Tuhan langsung dikasih berkatnya. Silakan maju ke depan, Bu. Ya, ini Bu Rina nomor 11. Tuhan memberkati Bu Rina. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, satu lagi nomor 47 dengan Ibu Eli. Puji nama Tuhan. Ya, kita bagi-bagi sukacita Natal malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, sebelum masih ada satu door prize lagi ternyata Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum itu kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari PD Elroy Pondok Chandra. Saya berikan waktunya, saya persilakan. Boleh disambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kami dari jemaat yang rajin ya, tiap Senin doa puasa, ya inilah kami ya. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian Gandol Gusti.
Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Hey hey hey, saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamia. Atiku layak tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Hey hey hey, saben dina wengi gandol Gusti. Hey hey hey, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Atiku layak tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Satu door prize lagi, mau siapa yang mau mengambil? Oh ya, silakan Ibu. Wah, ini kalau dari kotaknya door prize-nya bungkusnya agak gede nih Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri boleh Bapak Ibu. Satu door prize terakhir didapatkan oleh Ibu Lasma. Oh, panitia gugur. Mohon maaf Bu, bukan saya yang menggugurkan. Satu lagi boleh diambil. Ya. Kali ini jatuh kepada Ibu Lambono. Ada Ibu Lambono? Ya. Ibu Lambono. Tulisannya Ibu Lambono. Tuhan berkati Pak. Ya. Oh, puji nama Tuhan, ternyata Pak Budi berbaik hati. Dikembalikan dan dibagi lagi. Satu lagi. Oh, saya yang ambil. Oke.
Pemain musik mau? Jatuh kepada, waduh, Jessica. Panitia. Diberikan atau digugurkan? Oh, gugur lagi. Banyak malam hari. Oh, Pak Budi yang ambil. Semoga ini tidak digugurkan lagi Bapak Ibu Saudara. Bulani. Kayaknya banyak panitianya malam hari ini. Diberikan? Oh, biar rame katanya. Diundi lagi. Wah, ini kayaknya gugur lagi nih. Reti. Oh, nggak ada malah. Bukan panitia tapi ternyata orangnya nggak ada. Dibukain aja semua nggak apa-apa. Ibu Pina. Puji Tuhan. Akhirnya berkatnya dipercayakan kepada Bu Pina. Ya, silakan Bu. Ya. Masih ada yang mau berkat lagi? Oh. Dari Tuhan langsung. Iya, ini Tuhan sudah titipkan 10 amplop berkat buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tercantum. Yang pertama kepada Bu Endang. Boleh maju ke depan Ibu. Bapak Gembala mungkin yang menyerahkan. Silakan Pak. Bu Endang. Lalu Pak Sianturi. Ya, disusul dengan Ibu Welam. Mohon maaf kalau saya salah penyebutan. Lalu Ibu Welem sudah, Ibu Herman. Ada yang mewakili mungkin untuk Ibu Herman? Ya. Lalu Bu Muzirah. Mizirah, mohon maaf Bu. Tulisannya Muzirah. Dengan ini saudara atau saudari ya, mohon maaf sebelumnya, Melvin. Oh, saudara Melvin. Ya, Tuhan berkati Pak Melvin. Selanjutnya Ibu Pina. Ibu Fitri. Lalu Ibu Hani. Ya. Yang terakhir satu lagi Ibu Erna. Ibu Erna ada yang mewakili mungkin? Oh ya, Bu Lasma, silakan Bu. Puji Tuhan. Setelah dibagi semuanya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Saya persilahkan. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu tadi pesan Natal harus diingat tadi ya. Bahwa kita ini tadi Natal itu adalah apa tadi? Lulu Rehobot. Rehobot itu apa tadi? Suka apa? Memberi ya, kita harus memberi ya. Artinya itu penting ya, kita itu penting ya. Jangan seperti awalnya si siapa itu Isa ya. Karena begitu dapat berkat dipegang sama dia, itu wekku. Ya ini punyaku, jangan ya. Itu kadang-kadang Tuhan memberi itu untuk orang lain gitu ya. Jadi bukan wekku gitu. Soalnya seringkali kita ini kalau dapat berkat ya,
itu berkatnya itu kita tangkap gini. Ya, ini wekku ini. Enggak, bukan untuk orang lain, ini wekku. Begitu Tuhan kasih ya kita, padahal itu berkatnya itu enggak banyak. Begitu Tuhan kasih berkat banyak, tapi tangan kita tetap tertutup. Lu bagaimana Tuhan kasih berkat kalau tangannya tertutup? Ya perucut gitu, lewat. Ada yang buka tapi titik begini bukanya, segini. Makanya begitu berkat Tuhan curahkan banyak, tidak bisa masuk. Ya cuma diambil, misalnya yang ditampung bisa cuma sedikit. Itu sebabnya buka lebar-lebar ketika Tuhan curahkan untuk bisa menampung berkat banyak, itu luar biasa. Amin. Ya, memang Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini pesan Natal ya dari Pak Doni tadi ya, firman Tuhannya. Ayo kita pegang itu ya. Di tahun 2023 kita punya kebiasaan memberi. Ya, Bapak Ibu pengumuman. Ya, nanti setelah ini kita Elroy kita libur ya. Nanti sampai awal Januari ya. Tanggal berapa itu kemarin ya kita sudah umumkan, saya lupa itu. Tanggal 9 ya, mungkin kita tanggal 9 ya kita mulai ibadah Elroy. Besok ada ibadah Natal Elroy di Perak ya. Dan tanggal 13 Desember ada ibadah Elroy di Manado ya. 16 Desember ya kita ada rencana untuk membuka Elroy yang baru di Manado juga ya. Itu sebabnya doakan ya. Rencana saya sama Ibu besok lusa akan ke Manado ya. Bantu doa supaya semuanya jalan lancar ya Bapak Ibu. Dan juga tetap ya untuk ibadah doa pagi tetap jalan ya. Tiap pagi dari Senin sampai Sabtu itu tetap jalan ya, 5:30 sampai jam 6 ya. Dan juga ibadah tatap muka kita libur sampai Januari, awal Januari. Oke ya, untuk pengumuman sementara sampai ini dulu. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum mengakhiri ibadah kita malam hari ini, boleh kasih senyum terbaik, kasih salam juga boleh, katakan selamat hari Natal kepada muka, depan, belakang, kanan, kiri Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama tinggikan Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, ibadah malam hari ini, ibadah perayaan Natal PD Elroy Pondok Canda boleh berjalan dengan
luar biasa berkat Tuhan. Cuaca cerah Tuhan sediakan bagi kami. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati setiap pengurus juga yang sudah berjelelah untuk Tuhan sehingga terselenggaranya ibadah Natal malam hari ini. Terima kasih mereka yang sudah juga memberikan menopang untuk diakonia, semuanya acara YouTube, semuanya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk ibadah Natal pada besok malam di Perak Tuhan, El Perak, dan tanggal 13 Desember pada El Roy di Manado. Bahkan rencana untuk buka 16 Desember di cabang baru El Roy juga di Manado. Tuhan yang memberkati semua, Tuhan campur tangan. Terima kasih, hamba suami istri juga akan ke Manado besok lusa. Tuhan yang memberkati, sertai pergi dan pulang, menyertai dan selama di Manado juga Tuhan yang menyertai. Jadikan kami berkat, kami menjadi berkat, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program El Roy, Tuhan memberkati. Tuhan ibadah YouTube, Tuhan juga ibadah tatap muka, ibadah juga Zoom, dan juga ibadah pagi. Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan, juga doa puasa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah ini ibadah tatap muka kami akan berlibur dan kami akan mulai di bulan Januari. Tuhan yang menyertai memberkati semua umat Tuhan dalam masa liburan. Tuhan tetap melindungi menyertai umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Dan sebentar jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari kasih Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, terutama juga sukacita Natal, damai Natal menyertai setiap kami umat Tuhan, jemaat Tuhan. Yaitu satu hal, kami harus memberi Tuhan, yaitu Rehobot. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, Lukas 6 ayat 38, berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biar juga Tuhan kuasa urapan Roh Kudus dan juga persekutuan dan penghiburan, sukacita dalam Mesa dari Roh Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sudah dua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you. Oh, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.
Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, yeah, yeah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas, the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart, from the bottom of my heart.